Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang akan memberikan kajian pada malam hari ini, Al-Ustaz Muhammad Rahman. Yang sama-sama kami hormati orang tua kami, bapak, ibu, serta anak-anak jemaah Masjid Assalam. Pertama-tama dan yang paling utama sekali adalah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat-Nya pada malam yang ke-12 di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan dengan iman dan Islam untuk dapat hadir di dalam masjid kita ini dalam rangka melaksanakan salat fardu Isya secara berjamaah. Dan kita lanjutkan nanti dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rahman. Dan seperti biasa kita tutup dengan salat tarawih dan zikir secara berjamaah. Nah, tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk membersihkan waktu langsung saja kita masuki ke acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rahman. Kepada Ustaz Muhammad Rahman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang sama-sama kita takzimi, kita muliakan Ketua beserta segenap pengurus Masjid Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan juga segenap panitia Ramadan 1445 Hijriah, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kiranya segenap panitia diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk kemudian benar-benar dapat memastikan bahwa program Ramadan yang telah direncanakan benar-benar hendaknya dapat terlaksana dengan sebaik-baik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, para tokoh masyarakat, para tuan guru cerdik pandai, tak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita hendaknya senantiasa
wabil khusus kehadiran kita di rumahnya ini hendaknya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini malam yang keberapa? 12. Malam yang ke-12. Alhamdulillah, waktu berjalan begitu cepat ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka melalui tausiah ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan seluruh kita untuk kemudian tetap menjaga diri, menjaga semangat, menjaga motivasi untuk benar-benar kita mampu mengisi setiap detik, setiap menit, setiap hari di bulan yang mulia ini dengan sebaik-baik pengabdian, sebaik-baik penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh dari Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu apakah kita masih bertemu. Jangankan Ramadan yang akan datang, malam ke-13 pun kita belum tentu lagi masih hidup atau tidak. Maka rugi ya, begitu merugi orang-orang yang kemudian benar-benar tidak memanfaatkan setiap menit usia yang Allah berikan setiap hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah terutama mungkin bagi adik-adik kita yang menulis, yang mencatat, adapun tema pembahasan kita sebagaimana yang telah ditetapkan oleh panitia Ramadan, yaitu tentang menjaga lisan di bulan Ramadan. Menjaga lisan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam pepatah Arab dikatakan salamatul insani fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya diri kita Bapak Ibu selaku manusia dalam melalui menjalani hidup dan kehidupan ini, di antaranya adalah terletak bagaimana kita kemudian mampu menjaga lisan kita. Ya, memang lisan ini tidak bertulang, tapi terkadang ya dia mampu menikam, mampu membunuh, bahkan lebih daripada sebilah pedang, sebilah pisau. Maka hati-hati dengan lisan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan tentang bagaimana perasaan kita sebagai seorang muslimah, tua ataupun muda, laki-laki ataupun wanita, di mana ketika kita sudah melakukan insan, menjaga diri, menjaga hawa nafsu kita, untuk tidak kemudian melakukan sesuatu yang membatalkan puasa kita. Katakanlah sebagai contoh, dari ketika azan fajar, azan subuh berkumandang, kita sudah memastikan kita tidak makan apapun dari makanan. Kita tidak minum, apalagi kalau siang hari begitu terik panas ya, udara di Pekanbaru ini, kita menahan, mengontrol nafsu kita untuk tidak kemudian makan dan minum. Dari siang kemudian mulai beranjak sore, ya godaan pun datang. Di mana-mana kita melihat pasar Ramadan menjual begitu banyak hidangan perbukaan Bapak Ibu. Lagi-lagi kita menahan nafsu kita untuk tidak kemudian makan dan minum sampai nanti azan maghrib pun berkumandang. Lalu Bapak Ibu, apa perasaan kita kalau seandainya ada orang yang kemudian mengatakan, Pak Ibu puasanya sia-sia, Bapak Ibu mohon maaf puasanya
tidak berpahala. Apa kira-kira perasaan kita? Sebagai orang yang normal tentu kita marah, kesal, ya, mungkin juga sakit hati. Setelah dari terbitnya fajar, dari kemudian azan subuh sampai ke maghrib kita nahan lapar, lalu kemudian ada orang yang mengatakan puasa kita sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi 1445 tahun yang silam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa ada orang yang dia menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsunya, tapi kemudian ternyata tak dapat apa-apa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, man lam yada' qaul az-zur wa la'ala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Bapak Ibu, dari hari pertama sampai ke hari ini kita mati-matian menahan nafsu kita, tidak makan, tidak minum. Tapi ternyata ada Bapak Ibu di mana mereka juga meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, tapi pada akhirnya Allah sedikit pun tidak memandang puasanya. Puasanya tidak batal. Puasa secara hukum fikih diterima karena dia tidak makan, dia tidak minum. Lalu apa gerangan yang menjadikan dia tak mendapatkan pahala? Zong, sia-sia. Maka Nabi mengatakan man lam yada' qaul az-zur. Siapa mereka yang demikian Bapak Ibu? Yaitu mereka yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Mereka yang tidak berbohong, ya, atau mohon maaf, yaitu mereka yang berdusta, mereka yang berbohong. Ada namanya qaul az-zur, yaitu berkata bohong, berkata dusta. Ada lagi namanya amal az-zur, lisannya tidak berdusta, lisannya tidak berbohong, tapi tangannya Pak yang berdusta, tanda tangannya yang berbohong Pak. Ya. Jadi ada orang yang berbohong itu lisannya, perkataannya dusta. Ada orang yang berbohong itu perbuatannya. Ya, gerak tangannya, tanda tangannya atas proyek fiktifnya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Berbohong, berdusta tangannya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Maka Allah tiada berhajat, Allah tidak butuh kepada puasa. Artinya apa? Puasanya nihil, tidak bernilai, tak ada pahalanya. Nah, ini yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan yang lain, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak Bapak Ibu? Ketika disebutkan berapa banyak, maka itu maknanya adalah kebanyakannya. Kebanyakan orang Islam yang puasa itu mereka hanya mendapatkan lapar pada siang harinya, mendapatkan haus, tapi tak mendapatkan pahala. Apa sebab? Di antaranya adalah mereka berpuasa, mereka tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak makan makanan yang lainnya, tapi mereka tidak mampu menahan lisannya untuk tidak memakan daging saudaranya. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini untuk muhasabah, koreksi bagi diri kita sendiri. Allah menyebutkan apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian ini suka memakan daging saudara kalian sendiri? Fakarihtumuh, yang pasti kita jijik Pak memakannya. Nah, apa yang dimaksud dengan memakan daging saudara?
yaitu kita sibuk membicarakan aib-aib saudara. Bapak Ibu, terkadang kita mampu meninggalkan makanan yang begitu lezat, yang begitu enak, tapi kita tak mampu menjaga lisan untuk tidak menceritakan saudara kita, untuk tidak kemudian menceritakan aib kekurangan sahabat kita, tetangga kita. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun bertanya kepadanya, atadruna mal ghibah? Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu? Ya, ghibah. Maka kemudian dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah di mana kita menyebutkan tentang urusan saudara kita, kekurangan teman, sahabat, tetangga kita, tentang sesuatu perkara yang kalau teman tadi dia tahu kita menceritakan perkara itu kepada orang lain, yang dia tidak suka, dia tidak terima. Lalu sahabat tadi pun bertanya, ya Rasulullah, afara'aita in kana fihi ma aqul? Lalu bagaimana ya Rasulullah, seandainya apa yang aku ucapkan tentang saudaraku tersebut fakta, benar, dia melakukan demikian dan demikian? Maka kata Nabi, kalau seandainya yang engkau ceritakan itu benar, yang dilakukan oleh saudara sahabatmu, faqad ibghatta, yaitu engkau telah berlaku ghibah. Maka ghibah itu Bapak Ibu yaitu menceritakan aib yang benar dilakukan orang. Kalau seandainya itu tidak dilakukan lalu kita membuat mereka cerita, maka kata Nabi, faqad bahatta, maka engkau telah melakukan fitnah atas namanya. Jadi dua aja pilihannya. Kalau kita menceritakan keburukan orang lain, yang pertama kalau itu fakta, maka itu yang disebut dengan ghibah, yang disebut dengan gosip, yang disebut dengan membuka aib orang lain. Kalau seandainya itu adalah fitnah, tidak pernah dilakukannya, tapi kita membuat cerita tentang dirinya, maka itulah yang disebut dengan fitnah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita menjaga dari dosa lisan ini, Pak. Kebanyakan orang tergelincir ketika Ramadan itu adalah dari dosa lisan. Yang tidak makan itu banyak anak kecil itu mampu puasa. Umur saya punya kemenakan ke umur 6 tahun sampai hari ini dia puasa full, Pak, sampai maghrib. Menjaga makan, menjaga minum, anak kecil mampu, tapi menjaga lisan ini untuk tidak sibuk mencari kekurangan orang lain, menceritakan aib-aib orang lain, itu yang kita berat mengurusinya. Sebagai penutup Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan aktsarul la yudkhilu an-nasa al-jannah, bahwa nanti Bapak Ibu di antara penghuni neraka yang paling banyak dosa mereka, penghuni neraka tersebut, dosa yang paling banyak yang mereka lakukan dari penghuni neraka itu adalah apa Bapak Ibu? Disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, al-ajwafan, yaitu 2 rongga. Yang pertama Bapak Ibu karena dosa lisan, dosa mulut. Yang kedua karena dosa kemaluan, nafsu kita. Maka 2 ini Bapak Ibu, dosa lisan dan dosa kemaluan itu adalah dosa yang paling banyak nanti menjadikan manusia itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kami mengajak agar sama-sama kita berusaha sekuat daya dan upaya agar puasa-puasa yang tersisa ini kita pastikan Bapak Ibu hindarkan diri kita dari membicarakan aib dan kekurangan orang lain.
Kalau ada orang yang gemar rasanya dia menceritakan aib orang lain, silahkan menjauh. Ya, tinggalkan. Atau sibukkan diri dengan zikir, dengan membaca Al-Quran. Kita harus mampu menahannya. Maka disinilah pentingnya kita ya membangun circle, membangun pergaulan yang sehat. Kenapa? Karena kalau kita tertawa dengan orang yang sibuk menggunjing, sibuk menceritakan aib orang lain, suka tidak suka, cepat atau lambat, maka nanti kita pun akan ikut dalam perbuatan tersebut. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kita sampaikan pada kajian singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan Bapak Ibu untuk dapat mengawal lisan kita, terutama pada bulan Ramadan ini, karena konsekuensinya Bapak Ibu, kalau tak mampu kita menjaga lisan, maka puasa kita akan menjadi sia-sia. Maka puasa yang sia-sia itu tidak akan pernah menghasilkan yang namanya la'allakum tattaqun. Tidak mungkin puasa yang sia-sia itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk dapat menjaga lisan, terutamanya pada hari-hari yang tersisa, dan mudah-mudahan Allah terima puasa kita dan jadikan kita dari golongan orang-orang yang bertakwa hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jazakumullah wa barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Rahman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita simak dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang namanya Islam yang dirahmati Allah SWT, jika saya membacakan mana yang masuk pada malam kemarin. Yang pertama untuk kelas pengamal masjid, dan yang masuk pada malam kemarin sebesar 300.000 rupiah untuk kas masjid, dan yang masuk kemarin pada malam kemarin sebesar 40.000 rupiah. Yang terakhir untuk kas anak yatim, dan yang masuk pada malam kemarin sebesar 56.000 rupiah. Yang terakhir untuk tugas sholat tarawih dan witir kita, untuk imam kami mintakan kepada saudara Sarhan As-Sarhan Mawaris anda imam kita sudah hadir. Untuk Bilal kami mintakan kepada saudara Fatul Hafiz. Demikian yang bagi acara kita pada malam hari ini. Syukur jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.